pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang saya kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, salam sejahtera, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah pagi dan bersama pada saudara ibu dan juga anak-anak dari SMP Kristen Solideo. Shalom. Terima kasih. Firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Awal 9 April 2017 dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 50. Kitab Yesaya pasal 50 dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 9a. Yesaya pasal 50 mulai dari ayat 4 sampai ayat 9a. Bapak Ibu, saya minta kita baca secara responsurnya. Saya mulai dari ayat yang keempat. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepada lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid ayat 5. Supaya murid-muridnya bisa berkata-kata
intelektual, tetapi dari saya perkataan, pikiran, perilaku dan perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dia terima, apa yang dia dengar dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini jika Tuhan memberikan lidah kepada nabi saya, maka Tuhan juga memberinya kepada kita. Bahwa lidah seorang murid berfungsi memberi semangat baru, memberi semangat baru, dan lidah seorang murid ini bersifat membangun, memotivasi, mengajar. Di sini sekarang kadang-kadang banyak orang terjebak dalam perkataan sehari-hari, dalam komunikasi sehari-hari. Seperti yang kita lihat di televisi, hanya sedikit kata saja bisa menyeret orang ke pengadilan. Karena bahaya ini kata-kata itu. Benar seperti kata penyair, kata penyanyi tahun 80-an itu yang tidak salah. Memang dia tak berkurang, tak terbatas. Tempat orang kata maaf sini ada tempat saya sedikit terjemahkan bahasa Batak. Di hati Batak, dalam bahasa Batak tempat berpakai. Kadang-kadang artinya tidak banyak orang sembarangan ngomong. Coba kalau ucapan itu pakai pulsa, seperti kita telepon. Ya udah, satu itu ya, udah, ya. Pulsa saja mau habis, ya. Coba kita berbicara seperti itu. Dan teman-teman, lihat yang di orang di orang. Karena si Bapak Ibu dalam hal itu orang bisa terseret ke pengadilan. Karena kata-kata itu lebih ganas daripada harimau. Ya enggak Pak? Nah, itu ya. Kata-kata itu lebih ganas daripada harimau. Kata-kata itu oleh perkataan orang bisa membenci kita. Orang lain juga membunuh gara-gara sakit hati dengan kata-kata. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan yang hadir di sini, supaya kita lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Karena lidah seorang murid itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak sembarangan berbicara, tetapi kita dengan berhati-hati mengucapkan kata-kata. Dalam kitab Mazmur dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kemudian dalam Amsal 15 ayat 4, lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang curang melukai hati. Alus nalapok, paopur rimas, alus na keras, mabai marsi gor-gor hati-hati. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amsal 15 ayat 1. Jadi kata-kata ini bisa menyejukkan dan bisa membakar. Kata-kata bisa membakar emosi, ibarat sebiji koreng api mampu membakar hutan yang sangat luas. Demikian kata-kata. Satu kata bisa membuat ribuan orang marah. Makanya kata-kata di kata-kata itu kadang lidah itu lebih buas daripada binatang buas. Ya, yang saya kasih Bapak Ibu, tapi kata-kata itu bisa menyejukkan hati orang. Misalnya orang lain tidak suka dengan kita, tiba-tiba kita menegur, wah, Bapak makin ganteng ya, sudah lama kita tidak ketemu, sehingga dia senang dan rasa dendamnya berkurang. Horas itu
masih olah tuh Bang. Padahal sebenarnya kita tidak masih sama dia kan. Masih lihat tuh, udah kangen sama kamu. Sebenarnya kan masih itu ada dendam nak gimana? Hanya udah pina berhosok tuh ayo. Gimana orang berhosok tuh? Doko kamu ada cowok atau kepada toko di rumah ya, contohnya bapak marah di rumah amang ya, tiba-tiba ibunya menyambut, ya Pak ya, dari tadi saya juga masak sama kamu, saya sangat mengkhawatir kamu di perjalanan ya Pak, ternyata kau sampai dengan tiba dengan sehat-sehat, puji Tuhan. Ternyata kan itu kita bilang kepada suami kalau pulang, pasti dia makin cinta. Coba dia datang sudah kita pulang dari kerja, lalu dijawab doa nang, bukan Jo, bukan sendiri masih, anu lu tanganmu, buat coba teh kopi, ambil kopi dulu, bikin teh dulu, baca sendiri mah, bikin sendirilah, nang harus kurang tanganmu, baik mah. Hibet mah ho, dok apa lagi? Aku hibet mah hira nang jago, hira nang gudang gesin, dengan sekarang, sudah langkau, sehingga bapaknya tidak betah di rumah, sehingga amang itu tidak betah di rumah, sehingga dia pergi ke kedai tua dan nyanyikan, ayo simpan tata heda, kamu sekap-sekap di roha, kan? Pergi dia menyanyikan lagu itu. Jadi bapak ibu yang dikasih Tuhan alus nalapok Pak Opun rimas tapi alus nakaras nakasar mabain masih gorgor hati-hati. Jawaban yang lemah lembut dalam bahasa Indonesia meredakan amarah, membuat hati tenang. Tapi jawaban yang kasar membuat orang lain emosi. Nah itulah lidah. Bagaimana lidah seorang murid itu diberikan bagi kita supaya kata-kata itu benar-benar. Saya juga masih belajar sebenarnya. Sama kita. Saya juga masih belajar bagaimana saya bertutur kata. Bagaimana saya mengucapkan kata dengan benar. Itulah kelebihan Amang Inang yang sudah tinggal di kota ya. Kalau di kampung-kampung orang kadang-kadang asal bunyi ya. Tapi kalau di sini kita memang kelihatan Bapak Ibu, saudara-saudara teman-teman sudah banyak pengalaman, sudah berpendidikan ya. Itulah bedanya orang yang berpendidikan, dia lebih memilih kata-kata. Dan dia, kenapa otak ditaruh di atas dan maaf mulut lebih rendah daripada otak? Supaya berpikir dulu baru berkata-kata. Pikir-pikir dulu baru katakan. Jangan dipikir baru dihidup. Tapi ada orang yang dipikir lebih nungan hidup. Untuk hanya satu saja mulut dan ditempatkan di bagian depan supaya kelihatan. Coba kalau mulut ada 2, 3, kawat kanan mana, maka tadi dulu dia maka tadi dulu. Atau mulut maaf, karena ini kan termasuk ini panca indera tidak taringoti so. Mulut ditempatkan di tangkurung, di punggung. Dari punggung kita manggil orang, dari punggung. Tapi Tuhan itu sangat baik, adil benar luar biasa, masang dua. Terus di samping itu Tuhan mempertajam pendengaran Nabi setiap pagi. Setiap pagi mempertajam pendengaran Nabi. Jadi Tuhan memberi telinga dan mempertajam pendengarannya setiap pagi. Kita juga setiap pagi kita dibanguni Tuhan. Kalau kita tidak dibanguni Tuhan berarti sudah lewat, batu sudah berangkat itu ya. Tapi tiap kali kita dibangun berarti kita masih punya nafas. Oleh karena itu pendengaran kita harus tajam. Kalau di kampung dulu saya ingat waktu kecil lama, jam 6 pagi lonceng gereja berbunyi, tang tung tang, HKBP tang tung tang tung. Kalau HKI penteng penteng kan? Itu apa bunyi? Apanya? Kalau GKP saya tidak tahu ya, bunyi loncengnya. Tapi lebih nyaring loncengnya HKBP, lebih besar ya. Jam 6 pagi. Terus jam 6 sore. Tang tung. Jadi di situ lonceng gereja itu
mau menyuruh kita supaya pendengaran kita itu tajam. Jadi lonceng gereja dari jauh kedengarannya, dari beberapa kilometer kedengaran. Ayo pulang, lonceng gereja sudah berbunga makuling giring-giring, beta mamulak, nunga sore. Jadi Tuhan memberikan pendengaran yang tajam kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya sedikit ya bercerita, maaf kepada saudara kita yang tidak bisa melihat, pendengaran mereka juga sangat tajam. Penciuman mereka juga sangat tajam. Bayangkan saudara kita di Hepata dulu yang tidak melihat, tapi bisa mengenal uang 5 ribuan dan uang 10 ribuan. Terus saudara kita yang tidak bisa melihat, luar biasa. Tuhan itu memang adil. Bisa mengenal orangnya. Isi ma'ano. Siapa saya? Oh, kamu pendeta rohara. Dari mana dia kenal? Dari suaranya. Luar biasa kan mana? Jadi bagaimana dengan kita? Kita ini semua sehat, bisa melihat, bisa merasa. Ya. Bagaimana kita? Apakah kita memiliki ciri seorang murid, lidah dan pendengaran seorang murid? Bapak Ibu, murid Tuhan mempertajam pendengaran, lebih banyak mendengar karena 2 telinga. Jadi di sini sekarang, kalau kita lebih banyak mendengar, maka kita lebih pintar mengajar. Guru-guru dulu di sekolah lebih banyak membaca, lebih banyak mendengar, maka guru ini juga akan pintar mengajar. Orang tua juga seperti itu. Dia banyak berjalan, banyak melihat, maka dia lebih pintar mengajar anak-anak di rumah. Tetapi kalau orang tua tidak mau mendengar, maka anak-anaknya juga tidak mau mendengar dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kadang-kadang banyak orang lebih senang didengar daripada mendengar. Ini masalahnya sekarang. Lebih senang didengar daripada mendengar. Waktu orang lain berbicara, dia tidak mau mendengar ini. Misalnya di rapat-rapat lah, ada rapat, ketika orang lain berbicara tunjuk tangan, dia tidak mau dengar. Tapi ketika giliran dia berbicara, orang lain tidak mau dengar, marah-marah dia. Nah di sini sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita lebih banyak mendengar dan mempertajam pendengaran. Itu yang saya kasih Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa hubungannya nas ini dengan tadi epistel yang kita baca? Bagaimana Tuhan Yesus disambut di Yerusalem? Kata-kata mereka tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu mereka mengatakan tadi, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi sebentar lagi mereka menghujat Yesus, dan mereka menyatakan 3 hari kemudian setelah mereka menyambut Yesus di Yerusalem dengan daun palma itu, 3 hari kemudian mereka mengatakan, salibkan dia. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kata-kata harus sesuai dengan perbuatan. Tidak semua yang kita dengar kita ucapkan itu. Jadi memang harus latihan. Ini memang hal biasa. Ini sering kita dengar, tapi kita sering lalai dalam kehidupan. Kata-kata ini memang sering dan sudah biasa kita dengar. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita sering terjebak. Jadi tidak semua yang kita dengar kita ucapkan. Memang benar, tapi tidak baik diucapkan. Contoh, kalau kita melihat seseorang itu kurang, memang dia contohnya tidak terlalu ganteng, nah katakanlah seperti saya jelek ya kan, roa-roa, kata bilang kan gitu kan, dia akan terus langsung dijawab, hampir saja masih roa-roa, ya kan?
Dia tidak senang. Tidak semua yang benar itu memang harus pintar-pintar kita memilih kata-kata. Jadi itulah lidah seorang nabi, lidah seorang murid. Bagaimana kita mengendalikan ini? Ternyata mengendalikan lidah lebih sulit daripada mengendalikan pesawat katanya. Gimana Mangnya? Ini kata-katanya. Mengendalikan lidah kadang lebih sulit daripada mengendalikan pesawat. Kok bisa begitu ya? Jadi pilot bisa belajar beberapa tahun, 2-3 tahun atau berapa tahun lah, atau 2 tahun. Tapi mengendalikan lidah ini seumur hidup. Kadang-kadang sadar tidak sadar kita sering berdosa dengan ucapan. Demikian juga telinga. Bagaimana kita lebih banyak mendengar. Seorang ibu-ibu sering dimarahi suaminya di rumah. Seorang ibu sering dimarahi suaminya di rumah karena si ibu ini lebih banyak berbicara daripada suaminya. Kalau datang tamu ke rumah, istrinya lebih banyak ngomong, lebih berbicara. Jadi suaminya lebih banyak diam. Lama-lama suaminya tidak tahan lagi. Lain kali gantian kita ya, kau pakai celana, saya pakai rok ya. Sekali ada tamu, saya yang bikin teh dan kopi, kamu duduk aja, duduk manis. Itu mah aku dalam suami kan. Ingat tadi belum katai dok katamu. Kadongan nasi kantor kan. Amat tadi pakai mahai hati kurang ni. Seletak nama sagi. Lama memang tu dapur mah baik. Kopi doh, tes. Ada juga itu. Bayangkan. Apalagi kalau pendeta seperti itu lebih kau lagi ya. Datang jemaatnya menjumpai pendeta. Jadi istri pendeta yang ngomong. Nanti dong pendeta. Amat ada mana kamu katanya. Kayak bingung mah ruasi. Untung saja tidak ada seperti itu ya. Untung saja tidak ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang memang lebih enak kita banyak mendengar sehingga banyak mengetahui. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita pada saat itu. Tuhan Yesus waktu dia ditangkap, dia dipitnah dengan kata-kata, Tuhan Yesus tidak banyak berbicara. Walaupun Tuhan Yesus disakiti, dipitnah dengan kata-kata yang tidak benar, tapi Yesus tidak banyak berkata-kata. Kaisar itu, si Pilatus itu juga, dan juga ketua pengadilan itu selalu bertanya kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus hanya sedikit saja berbicara. Dia seperti domba yang diseret ke pembantaian. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita menguasai kata-kata kita dan lebih banyak mendengar, itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan itu menolong umatnya. Yesaya walaupun diberikan lidah seorang murid dan pendengarannya selalu bertajam, dia menjadi pintar, bukan berarti Yesaya tidak punya masalah. Yesaya justru dibenci, Yesaya dipitnah. Di sini Yesaya dipukul juga, sehingga Yesaya juga memberi punggungnya katanya. Dan Yesaya juga dihina. Kalau di sini katakan dia memberi pipinya dan jengkoknya dicabut. Itu sebuah penghinaan pada zaman dulu. Bayangkan Joman. Mau cabut jenggotmu, baik maksudnya. Itu sebuah penghinaan. Simpson Delila, masih nggak cerita Simpson dan Delila? Waktu Simpsonnya tertidur, datang Delila, dicabut jenggotnya. Itu sebuah penghinaan, dicukur jenggotnya. Maka hilanglah kekuatan Simpson. Ternyata zaman dulu itu, kalau orang lain memegang kepala kita, apalagi memegang jenggot kita, menjauh, itu sebuah penghinaan. Kalau tukang pangkas dona berhak maniot ulut tak kepala tak. Coba santai, boleh buat kamu? Ya, orang gila orang matang, nah kan? Kalau tukang pangkas, boleh beri joli dok, maaf ya Pak, saya pegang ya.
Baru saya tukang dapol, tukang urut itu aja ya. Itu juga minta pamit juga sama kita ya. Jadi kalau kita sembarangan megang kepala orang, itu namanya penghinaan. Kalau yang berpacaran saya tidak tahu. Yang berpacarannya mau juga pegang kepala pacarnya. Tapi juga minta izin juga ya. Tidak sembarangan memegang. Jadi ini kita juga seperti mana? Walaupun Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid, Tuhan memberikan kepada kita pendengaran yang tajam, kita juga diberikan Tuhan kesabaran. Bukan dalam arti kita tidak punya masalah, tapi yang menjadi pokok persoalan sini saya tidak hanya melihat persoalan itu. Walaupun dia dipukul, jenggotnya dicabut, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi ikut Tuhan dalam arti bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada masalah, tapi kita harus sabar. Tokin naik, bentar lagi kita akan merayakan Paskah Jumat Agung. Yesus yang tidak mengenal dosa, dia akan dianiaya. Yesus yang tidak mengenal dosa, dia akan dihakimi, disalibkan dan menderita untuk kita. Nah, itulah pengikut Yesus, murid-murid Yesus yang hadir saat ini. Tuhan akan menolong kita. Tidak hanya memberikan lidah seorang murid, tidak hanya memberikan pendengaran yang tajam, tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita sekalipun dalam keadaan sulit, sekalipun kita teraniaya, sekalipun kita mendapat kesulitan. Hari ini Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami memiliki lidah seorang murid, dan kami Tuhan mempertajam pendengaran kami, dan Tuhan pertajam pendengaran kami setiap pagi, sehingga kami bisa bangun dan bekerja, melakukan segala yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus juga memberikan kesabaran bagi kami apabila kami difitnah, bahkan dianiaya, bahkan menderita oleh karena nama-Mu. Bahkan punggung kami juga dipukul, bahkan kami juga dihina oleh karena nama-Mu. Kami tidak akan pernah lari dari Tuhan, tapi kami selalu setia sebagai murid, sebagai sisanya. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu yang hadir di sini. Berkati pekerjaan mereka. Apabila mereka besok kembali beraktivitas, berkati pekerjaannya, berkati semua kegiatannya. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Antarkanlah kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi